Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari dari kelas 4A. Materi yang saya bawakan adalah action learning. Action learning adalah belajar sambil berbuat, bertindak, dan bermain sesuai dengan kematangan dan perkembangan fisik dan psikolog anak yang disajikan secara atraktif, kreatif, dan aman. Langkah-langkah pembelajaran action learning adalah: yang pertama, perkenalkan topik kepada peserta didik dengan memberikan latar belakang informasi melalui pembelajaran yang disajikan pada ceramah yang singkat dan diskusi kelas. Yang kedua, jelaskan bahwa Anda akan memberikan mereka kesempatan untuk mengalami topik itu secara langsung dengan mengadakan perjalanan lapangan pada settingan kehidupan nyata. Yang ketiga, kelompokkan kelas menjadi subkelompok 4 atau 5 dan meminta mereka mengembangkan daftar pertanyaan dan atau hal-hal khusus yang seharusnya mereka cari selama perjalanan lapangannya. Yang keempat, perintahkan subkelompok tersebut untuk menempatkan pertanyaan-pertanyaan atau daftar barang-barang dan menyampaikannya kepada kelas lain. Yang kelima, kelas kemudian akan mendiskusikan barang-barang dan mengembangkan daftar umum bagi setiap orang untuk digunakan. Yang keenam, berikan kepada peserta didik contoh Yang keenam, berikan kepada peserta didik deadline contoh 1 minggu dan arahkan mereka untuk mengunjungi satu tempat atau beberapa tempat untuk menggunakan daftar pertanyaannya atau daftar barang-barang untuk interview atau observasi. Mereka boleh memilih tempat mereka sendiri, atau Anda mungkin ingin membuat tugas khusus untuk menghindari peniruan atau untuk memperoleh distribusi yang baik. Misalnya, peserta didik bisa diminta untuk mengunjungi bisnis seperti toko eceran, fast food, hotel, atau toko bengkel. Kemudian mereka akan mengunjungi tempat-tempat bisnis ini seperti pelanggan untuk melihat bagaimana mereka diperlakukan. Yang ketujuh, pertanyaan-pertanyaan seharusnya spesifik dan biarkan mereka sendiri membandingkan dengan masing-masing penemuan lain. Misalnya dengan pelayanan pelanggan. Item-item observasi berikut akan sesuai. Yang pertama, beberapa lama pekerja menjawab pelanggan. Yang kedua, apakah pekerja tersenyum? Apakah pekerja ramah dan sopan? Apakah pekerja menanyakan pertanyaan terbuka untuk mengidentifikasi masalah? Apakah pekerja menggunakan teknik mendengar aktif? Berikan contohnya. Apakah pekerja memberikan solusi masalah? Apakah kamu sebagai pelanggan senang dengan pengalaman itu? Mengapa ya, mengapa tidak? Yang kedelapan, mintalah peserta didik untuk menyampaikan penemuannya kepada kelas lain melalui beberapa metode yang cerdik dan kreatif. Misalnya, lakon pendek dan lucu, wawancara tiruan, diskusi panel, dan permainan. Menurut saya sendiri, strategi action learning ini bisa diterapkan di sekolah dasar karena strategi ini bermanfaat untuk siswa menemukan informasi baru sendiri melalui wawancara. Kelebihan pada action learning adalah berpusat pada peserta didik, penentuan pada menemukan informasi sangat menyenangkan, memberdaya semua potensi dan indera peserta didik, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan banyak media, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kelemahannya adalah peserta didik sulit mengorientasi pemikirannya karena tidak didampingi oleh pendidik. Yang kedua, pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.